Pops? Halo Bre, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Bre. Film kali ini berjudul The Boy. Film ini sempat viral dulu. Film yang menceritakan seorang wanita yang ditawari kerja jadi pengasuh anak. Dia akan dibayar mahal, tapi ternyata yang harus ia jaga itu adalah boneka. Dan boneka itu pun meneror wanita itu. Oke, daripada penasaran langsung aja kita bahas. Tapi sebentar. Aku mau minta tolong dulu ke kalian semua buat like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya bre ya. Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku jadi lebih semangat juga kontennya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita yang bernama Greta. Hari itu dia akan pergi ke sebuah wilayah terpencil yang jauh dari kota. Karena ia baru saja mendapatkan pekerjaan menjadi pengasuh anak di rumah keluarga kaya bernama keluarga Hilsil. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya Greta sampai di rumah keluarga itu yang letaknya di tengah hutan. Kayak rumah zaman kerajaan ya bre ya. Saking mewahnya rumah ini, semua lantai dipakaikan karpet. Karena takut mengotorkan rumah itu, Greta melepaskan sepatunya. Karena keluarga Hilsil sedang keluar, Greta disuruh nunggu. Dan Greta pun melihat-lihat rumah itu. Dan ia pun melihat foto keluarga itu. Greta pun berpikir bahwa anak yang akan ia asuh adalah anak yang di foto itu. Di sana ia bertemu dan berkenalan dengan pria yang bernama Makom. Makom ini pemilik toko sayur yang setiap minggu mengantarkan pesanan untuk keluarga Hilsil. Tak lama Nyonya Hilsil akhirnya pulang. Melihat Greta yang gak pakai sepatu, Nyonya Hilsil pun bilang, pakai saja, gak perlu dilepas. Saat mau dipakai lagi ternyata sepatunya hilang. Dan si Nyonya pun bilang mungkin sepatunya disembunyikan oleh anaknya yang nanti bakal Greta asuh. Bernama Bram. Soalnya Bram memang suka usil dan kayaknya dia sangat senang dapat pengasuh baru. Nyonya Hilsil pun membawa Greta bertemu dengan Bram. Greta pun kaget. Ternyata Bram bukan bocil yang di foto itu. Tapi boneka keramik ini yang memang mirip anak kecil. Melihat itu Greta ngira dia dikerjain. Dia malah ngakak bre. Dan ternyata memang benar yang harus ia asuh adalah boneka ini. Setelah itu Nyonya Hilsil memberitahu aturan-aturan yang harus dia lakukan selama mengasuh Bram. Mulai dari membangunkannya setiap pagi, mengganti bajunya, Greta juga harus membacakan buku cerita untuk Bram dengan suara yang keras. Dia juga harus menyetel musik dengan volume yang kencang. Dia juga diberitahu kalau makanan sisa Bram jangan dibuang, harus dimasukkan ke dalam wadah. Setiap hari, ia juga harus mengecek perangkap tikus dan memastikan gak ada satupun tikus yang masuk ke dalam rumah itu. Karena pekerjaannya gak susah dan gajinya pun besar, Greta pun setuju bre untuk kerja di situ. Walau tugasnya aneh, keesokan harinya Nyonya Hilsil kedengaran lagi ngomel-ngomel karena Bram si boneka katanya bikin kamarnya berantakan. Boneka itu pun disuruh untuk jadi anak baik karena Nyonya Hilsil mau pergi. Sebelum berangkat, Tuan Hilsil kasih Greta selembar kertas yang berisi aturan-aturan yang harus Greta lakukan setiap harinya. Be good Nyonya to dan him Tuan when Hilsil she's kelihatan food. sangat serius minta tolong ke Greta supaya menjaga Bram sebaik mungkin. Setelah Tuan dan Nyonya Hilsil pergi, Greta jadi bisa santai dan ngapain juga harus ribet ngurusin boneka. Jadi boneka Bram ini pun ditutup pakai selimut. Karena cuma sendirian, Greta bisa bersantai di rumah mewah itu. Sampai malam hari Greta kaget ngelihat selimut yang nutupin Bram malah kebuka. Tapi dia ngira itu memang jatuh sendiri. Lalu boneka Bram pun ia pindahkan ke dalam kamar. Di tengah malam, Greta yang kebangun pun kaget karena dia pikir boneka Bram ini nangis. Untungnya itu hanya tetesan air hujan. Boneka Bram gak benar-benar hidup. Greta pun ngeliat ada pintu yang ngarah ke loteng, tapi pintu itu dikunci. Beberapa hari setelah itu Makom si tukang sayur datang lagi bre untuk ngantar bahan makanan. Di situ Greta nanya ke Makom tentang Bram.
dan ia pun dibawa ke kuburan Bram, anak Tuan dan Nyonya Hilsil yang sebenarnya. Katanya Bram yang asli udah meninggal dari 20 tahun yang lalu karena kebakaran, dan gak lama setelahnya Tuan dan Nyonya Hilsil mulai merawat boneka yang dibuat mirip kayak Bram untuk menggantikan anaknya. Agar Greta nggak terlalu kepikiran soal itu, Malcolm pun membawa Greta untuk jalan-jalan ke kota saat malam hari. Greta pun langsung senang dan siap-siap. Tapi baru aja selesai mandi, Greta sadar kalau rambutnya ada yang kepotong. Dan baju yang mau dia pakai untuk pergi juga tiba-tiba hilang. Bahkan semua barang Greta pun ikut hilang. Dan anehnya, pintu loteng yang kemarin kekunci sekarang tangganya turun. Greta yang penasaran pun langsung ngecek, tiba-tiba dia malah kekunci. Greta pun kejebak. Di saat bersamaan, Malcolm pun sampai untuk menjemput Greta. Tapi karena Greta nggak tahu di mana, akhirnya Malcolm pun pulang. Dan sialnya karena gelap, Greta kesandung dan pingsan. Saat sadar keesokan paginya karena terkena sinar matahari, di sana dia pun menemukan sebuah album yang isinya foto masa kecil Bram. Anehnya di sana ada foto yang sama kayak foto di bawah tadi. Dan ternyata foto yang di bawah itu foto yang diedit menjadi senyum yang padahal aslinya cemberut bre. Tiba-tiba pintu loteng itu kebuka. Barang-barangnya yang tadinya hilang juga balik lagi. Setelahnya Greta mulai mengalami hal-hal aneh. Bahkan sepatunya waktu itu hilang tiba-tiba aja udah ada di depan pintu. Dia pun ngelihat boneka Bram udah duduk di kasur dan di sampingnya ada kertas daftar peraturan yang harus Greta lakukan. Ngelihat itu, Greta pun langsung panik dan ketakutan. Dia mau nelpon untuk mencari bantuan. Tapi baru juga angkat telepon tiba-tiba kedengaran suara Bram yang ngajak Greta main. Dan ngerinya di celah pintu itu ada bayangan seseorang yang lagi jalan. Padahal di rumah itu gak ada siapa-siapa. Merindingnya ada suara Bram yang katanya sudah bikinin roti untuk Greta. Katanya itu sebagai permintaan maaf karena udah usil. Dan bukannya senang, Greta pun makin takut. Apalagi dia tahu kalau Bram sudah meninggal. Berarti boneka itu dihantui. Setelah itu Greta pun mulai serius ngurusin boneka Bram sesuai dengan peraturan yang dikasih. Setiap pagi boneka itu digantikan baju, diajak makan, dibacakan buku cerita, dan semua aturan di kertas itu dia lakukan. Bahkan saat Malcolm membawanya keluar, Greta pun menolak. Karena di daftar peraturan itu juga tertulis kalau Greta nggak boleh meninggalkan Bram sendirian. Greta yang penasaran pun mulai ngobrol dengan boneka Bram. Dia nanya, boneka ini beneran hidup atau enggak? Saat ia tinggal boneka sebentar, tiba-tiba boneka itu sudah pindah posisi. Greta pun memberitahu Malcolm kalau Bram ini hidup. Dia pun mencoba naruh boneka itu di lantai dan dia tinggal. Tak lama setelah itu boneka Bram berpindah tempat. Karena kasihan dengan Greta yang sendirian, malam itu Malcolm pun menemani Greta. Tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat kencang dan boneka Bram udah duduk di sebelahnya. Seolah menunjukkan kalau ia nggak suka kalau Malcolm ada di rumah itu. Di sana Malcolm pun menyarankan Greta untuk berhenti dari pekerjaannya dan pergi meninggalkan rumah itu. Karena ia khawatir kalau boneka Bram ini akan menyakiti Greta. Malcolm pun menceritakan kalau sebenarnya 20 tahun lalu sebelum peristiwa kebakaran, ada bocil perempuan yang setiap hari bermain dengan Bram. Nama bocil ini Emily. Dan ngerinya, suatu hari Emily ditemukan dalam keadaan tewas. Padahal satu-satunya yang terakhir bertemu Emily hanya Bram. Saat akan diselidiki, rumah keluarga Hilsil tiba-tiba kebakaran. Bram pun meninggal dan walau gak terbukti, Malcolm curiga kalau Bram itu bocil psikopat yang jahat. Tapi Greta mengabaikan ucapan Bram. Ia tetap berani ngurusin boneka itu. Suatu hari mantan pacar Greta tiba-tiba nyusul ke rumah itu. Ia ngebujuk Greta untuk balikan, tapi Greta nggak mau. Dan mantannya ini juga ngetawain Greta karena Greta ngurusin boneka. Setelah itu mantannya tiba-tiba heboh karena tasnya dipenuhi bangkai tikus. Greta pun bilang kalau itu perbuatan boneka Bram. Tapi mantannya nggak percaya. Mendengar ada suara ribut, Malcolm pun datang. Mantan pacar Greta pun jadi makin marah
Bahkan ia ngebanting boneka Bram ke lantai sampai pecah berkeping-keping. Lalu tiba-tiba kedengaran ada suara di balik dinding. Dan tiba-tiba sosok Bram yang asli keluar dari balik tembok. Bram ternyata masih hidup, bre. Dia sangat marah karena mantan pacar Greta udah ngancurin bonekanya. Pria itu pun langsung diserang. Melihat ada kesempatan, Greta dan Malcolm langsung kabur. Tiba-tiba mereka malah masuk ke ruangan rahasia yang ada di balik tembok. Ternyata selama ini Bram yang asli tinggal di situ. Greta juga ngeliat satu boneka yang dipasangkan gaunnya yang hilang. Dan ada rambutnya juga yang waktu itu kepotong. Ternyata pelakunya Bram yang asli. Greta pun menemukan surat yang ternyata Tuan dan Nyonya Hilsil pergi meninggalkan Bram dan nyerahin Greta buat nemenin Bram di rumah itu. Sialnya Bram pun muncul dan nyerang Malcolm. Di sana Greta sadar kalau kelakuan Bram ini kayak anak kecil. Jadi dia bentak dan si Bram langsung disuruh tidur. Dan benar Bram pun nurut. Dan saat ada kesempatan Greta langsung nyerang balik, membuat Bram gak sadarkan diri. Dia pun langsung balik untuk menyelamatkan Malcolm dan meninggalkan rumah mengerikan itu. Jadi ternyata memang benar Bram psikopat menghabisi temannya sendiri yang bernama Emily. Karena Tuan dan Nyonya Hilsil ini keluarga bangsawan, mereka berusaha menutupi semua itu dengan membuat kebakaran. Setelahnya Bram pura-pura mati atau meninggal. Makanya Bram harus menutupi diri pakai topeng. Selama ini Tuan dan Nyonya Hilsil ini tetap merawat bocil psikopat itu diam-diam selama 20 tahun. Dan karena usia mereka sudah tua, mereka manggil Greta untuk ngurusin Bram yang seolah-olah membacakan ceritanya dan nyetel musik kencang untuk boneka. Padahal semua itu untuk Bram, biar suaranya kedengaran dari balik tembok persembunyiannya. Dan makanan yang Greta siapkan untuk boneka Bram gak boleh dibuang, karena sebenarnya selalu dimakan oleh Bram yang asli. Oke bre, sampai di sini aku Gresel. Sampai jumpa di video selanjutnya.